Shalom, damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini kembali Tuhan anugerahkan kehidupan. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan terlebih diberi kesempatan bagi kita untuk mengawali hari dengan bersaat teduh, membaca firman, dan berdoa kepada Tuhan. Kita akan membaca Alkitab serta merenungkannya di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur ketika hari baru kembali Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dalam satu keyakinan, kasih setia Tuhan terus menyertai kami. Dan dengan harapan di sepanjang hari ini pun, kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan bagi kami sekalian. Dan di pagi ini, kami rindu membaca Alkitab serta merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan memberkati kami, menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh mendasarkan kehidupan kami di hari ini pada firman-Mu. Bersabdalah untuk kami Tuhan. Layakkan kami menikmati kuasa firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di pagi ini, Rabu 24 April 2024, terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini, satu tubuh di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, pernahkah saudara terluka di salah satu bagian anggota tubuh? Jika pernah, maka tentu rasa sakit yang dirasakan bukan hanya di bagian terluka saja, melainkan seluruh tubuh pun akan merasakan sakit. Misalnya juga sakit gigi. Ada orang bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Dan benarkah kalau sakit gigi, hanya gigi yang merasa sakit? Seluruh tubuh kita akan merasa sakit, akan lemes, akan lemah. Hal ini mengibaratkan kita sebagai umat yang adalah satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Kita harus saling menopang dan mengasihi, bahkan saling membantu satu dengan yang lainnya, agar sama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan Allah menciptakan anggota tubuh, pasti Tuhan telah memikirkan terlebih dahulu apa tujuan dan fungsinya. Seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk meraba, kaki untuk berjalan, dan sebagainya. Rasul Paulus memakai perumpamaan tubuh manusia untuk mempermudah maksud dari perkataannya
yaitu baik tubuh manusia ataupun jemaat Kristen, memiliki banyak anggota di mana masing-masing mempunyai fungsi tersendiri. Dalam bagian ini, Paulus menunjuk pada Kristus sebagai kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Ini berarti bahwa otoritas hanya ada pada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Bagian ini juga merupakan panggilan Yesus Kristus bagi orang percaya masuk dalam persekutuan dengannya, di mana setiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang berbeda, tetapi berada dalam satu tubuh. Ada yang berperan sebagai mata, tangan, kaki, telinga, dan lainnya. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk melaksanakan amanat dan panggilan Tuhan, tapi yang patut disyukuri sebagai keagungan ciptaannya. Karena itu walaupun banyak anggota, tapi satu tubuh Kristus. Berarti saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan menjadi egois. Sebab apapun talenta atau karunia yang ada pada masing-masing anggota jemaat, dimaksudkan untuk membangun jemaat secara utuh bagi kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika masing-masing anggota jemaat diperlengkapi Tuhan Allah dengan kemampuan karunia, talenta, semuanya bertujuan untuk memuliakan Tuhan Allah. Bukan saling adu kekuatan maupun meninggikan diri sendiri. Tuhan Allah menghendaki agar umatnya dapat menjalankan segala perintahnya sesuai dengan yang telah difirmankan. Karena untuk membangun keutuhan dalam satu anggota tubuh Yesus Kristus tentu tidaklah mudah jika tidak berjalan bersama-sama. Marilah kita selaku warga gereja menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. Kiranya perbedaan yang ada di antara anggota tubuh bukan untuk membuat kita terpecah belah, saling menjatuhkan, dan menganggap diri yang satu lebih penting dari yang lain. Tetapi dari keperbedaan itu, kita akan saling melengkapi. Dan itu akan membuat kita semakin kuat. Perbedaan itu akan membuat kita semakin kuat, semakin kaya, dan akan semakin mampu menghadapi berbagai tantangan bila kita bersatu. Saya kasih contoh 5 jari ini, kalau kelingking hanya bekerja sendiri untuk mengangkat satu meja, sekecil apapun meja itu, dia tidak akan kuat. Tapi kalau jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol bersatu untuk mengangkat satu barang, kekuatannya akan maksimal. Demikian pun satu jemaat. Kita berbeda-beda, punya fungsi masing-masing. Jangan kita sendiri-sendiri berjalan. Atau jangan kita menganggap satu lebih penting dari yang lain. Tapi mari kita bersatu bersama-sama. Itu akan menjadi kekuatan yang besar. Itu akan semakin memperkaya kita. Dan kita akan semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Jemaat kita akan dipakai secara luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Berilah kami kemampuan memaknai firman-Mu, sehingga menyadari bahwa kami satu tubuh di dalam Yesus Kristus,
sehingga tidak ada niat jahat untuk mengganggu sesama, apalagi saling menjatuhkan. Itu pasti akan semakin melemahkan persekutuan jemaat Tuhan. Tapi biarlah kami saling memaksimalkan fungsi kami, karunia yang Tuhan beri buat kami. Kami pakai bersama-sama untuk membangun jemaat, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya apa yang kami rencanakan, apa yang kami kerjakan akan boleh menyenangkan hati Tuhan dan membawa berkat-berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.